Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang otonomi pendidikan. Penyampaian materi akan disampaikan oleh 3 orang. Yang pemateri pertama yaitu saya sendiri, Siti Saadah. Pemateri kedua oleh Pak Ahmad Muhyiddin, dan pemateri ketiga oleh Dini Widyastuti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Latar belakang dari makalah ini yaitu dilangsungkannya otonomi pendidikan pada tahun 2000 dengan diundangkannya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan daerah memiliki kewenangan luas dan mendalam untuk mengelola pendidikannya, mulai dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan menengah. Otonomi pendidikan diyakini dapat menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Melalui otonomi pendidikan akan terbangun sistem pendidikan yang kokoh di daerah. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dari makalah ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan otonomi pendidikan dan apa urgensi otonomi pendidikan dan apa dampak dari otonomi pendidikan. Langsung ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian otonomi pendidikan. Apa itu otonomi pendidikan? Nah, otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti adalah hukum atau aturan. Nah, sedangkan menurut Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa istilah otonomi memiliki makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan berarti kemerdekaan. Nah, adapun urgensi dari otonomi pendidikan yaitu melimpahkan wewenang kepada daerah, membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2004 yang berbunyi bahwa urusan pemerintah yang diserahkan daerah disertai dengan sumber pendanaan mengalihkan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Nah, sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Nah, kemampuannya dalam berbagai tahap membangun pendidikan mulai dari tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan monitoring di daerah masing-masing, sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan oleh pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003 terdapat paling kurang 19 pasal yang menggandeng kata pemerintahan dan pemerintahan daerah yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dalam pembangunan pendidikan hendaknya melalui pengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan lokal atau daerah sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif. Otonomi pendidikan merupakan suatu keharusan. Hamijoyo dalam Supyatma M mengemukakan perlunya otonomi pendidikan dilaksanakan dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam. Yang kedua, aneka ragam golongan dan lingkungan sosial budaya, agama, ras, dan etnik serta bahasa disebabkan antara lain oleh perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspek kehidupannya.
Yang ketiga, besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan, dan sosial budaya. Perbedaan lingkungan suasana yang mungkin saja menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dan lainnya. Yang terakhir, perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis pula. Itulah otonomi pendidikan merupakan suatu keharusan menurut Hamizoyo Supyarma M. Dampak otonomi pendidikan bagi sekolah-sekolah negeri saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa dampak makin tidak tertanganinya kekurangan guru dan kerusakan gedung-gedung sekolah. Begitu juga sekolah yang swasta saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa dampak makin liarnya sekolah-sekolah swasta dalam melakukan pungutan biaya sekolah, sehingga makin liar menarik iuran ini itu untuk menjalankan pendidikannya. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia profesional bagi daerah yang masih miskin. Pantasisme daerah yang melarang tenaga atau sumber daya manusia dari daerah lain untuk bekerja di daerahnya dengan alasan mendahulukan putra daerah. Selanjutnya, sekolah bersifat otoriter dan menutup diri dari masukan yang berasal dari pusat atau di daerah lain. Selanjutnya, dana pendidikan dari APBD belum memadai sehingga menghambat pendidikan di daerah. Belum rampungnya kurikulum muatan lokal yang akan diterapkan serta kebijakan pemerintah yang belum satu persepsi dengan kebutuhan masyarakat yang menyebabkan stagnisasi penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan dalam otonomi pendidikan yaitu ada 5 di sini. Yang pertama, sumber daya manusia belum memadai. Terdapat daerah tertentu yang kualitas dan kuantitas SDM-nya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan. Lalu sarana dan sarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Nah, di sini hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap daerah selama ini. Mungkin daerah-daerah tertentu asik dengan terlena dengan sistem dropping yang diterapkan pemerintahan pusat. Selanjutnya, anggaran pendapatan asli daerah atau PAD mereka sangat rendah. Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan. Di sini mereka itu ketakutan akan masa depan yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi membuat mereka tidak siap secara mental menghadapi perubahan tersebut. Dan yang terakhir, mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaharuan, yaitu mereka pembaharuan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan pembaharuan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaharuan kurikulum, para guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti penataran, uji coba model, sosialisasi kurikulum, dan sebagainya. Semua itu ditangkap sebagai sebuah malapetaka atau setidaknya menjadi beban yang cukup berat bagi mereka.